ketemu lagi dengan kita di podcast Cerita Guru. Jadi teman-teman yang belum dengerin podcast ini akan bercerita tentang seputar dunia pendidikan. Nah, buat teman-teman yang senang sama dunia pendidikan, boleh banget dengerin kami bercuap-cuap di sini. Oke, kali ini saya ditemani sama 4 guru hebat nih, 4 guru hebat. Ada Bang Jeffrey, ada Belia, ada Vina, dan ada Ica. Kita pakai panggilan ini aja ya, panggilan akrab aja ya, biar seru ya. Oke, nah jadi pada kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya relate sih ya sama kita. Tentang kita tuh cuma ngomongin diri kita sendiri nih. Kita akan ngobrol soal keberagaman dan keunikan manusia di Indonesia. Terus karena kita memang konteksnya pendidikan, akan kita korelasiin nih sama dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita kan pasti ngerti ya, di Indonesia ini tuh manusianya tuh beragam banget. Dan itu tuh identik gitu. Kalau misalnya ada tuh yang ngomong, ini nih kayaknya orang Indonesia banget gitu. Jadi ada ciri khas nih, gimana nih? Ada yang mau berkomentar soal ciri khas atau karakteristik nih orang Indonesia gimana? Silahkan. Wah, makasih nih Kak Lutfi kesempatannya. Jadi gini nih, kan Ica jawab langsung aja ya Kak. Okay. Kalau menurut Ica sendiri, ciri khas yang paling menonjol dari orang Indonesia itu adalah keramahannya Kak. Benar kan Kak? Yeah, Contohnya kayak gini, Kakak kan lagi jalan nih di jalan, terus kakak lewat di depan rumah Ica, otomatis kakak akan bilang gini kan, selamat pagi Ca, lagi ngapain tuh, yang sambil senyum-senyum gitu kan. Terus kalau misalnya Ica yang lewat kan di depan rumah kakak, pasti kakak negur Ica kan, mau kemana Ca, kok buru-buru banget gitu kan biasanya kita kalau orang Indonesia. Otomatis gitu ya. Sedangkan kalau di luar negeri nggak ada hal semacam itu. Bahkan Ica pernah dengar Kak, kalau di luar negeri itu, contohnya di Jepang, itu adalah hal yang aneh bagi mereka. Kayak, kenapa sih SKSD banget nih orang, mau tahu banget kehidupan saya. Padahal kan tujuan kita baik kan Kak, tapi bagi orang luar itu menjadi ciri khas orang Indonesia banget yang ramah, tentang nanya-nanya gitu. Terus orang luar tersebut juga tertarik akan budaya kita yang ramah ini Kak. Jadi dia para wisatawan ini jadi nyaman di Indonesia. Ica jadi bangga juga sih akan keramahan itu, jadi ciri khas. Welcome gitu ya. Iya sih, kayak di Bali gitu kan, kayak daya tariknya itu adalah kebudayaan di Bali gitu kan. Sampai mendunia itu memang kebudayaannya. Iya sih, benar. Kalau selain ramah apa tuh? Boleh dong komentar yang lain. Nah, Abang sedikit menambahkan juga nih, rata-rata orang Indonesia itu kan terlalu santuy. Nah, iya, santuy dalam artian mau terjadi apapun di lingkungan sekitar, tetap saja responnya biasa-biasa saja. Nah, seperti menyepelekan sesuatu gitu. Nah, pernah dengar yang viral kemarin tuh, kenapa virus corona tidak mempan bagi orang Indonesia? Kan ada yang nyeletuk tuh. Orang Indonesia aja makanannya paku, kacang tanah, pisang batu. Nah, jadi santai aja, nggak ada takut-takutnya gitu. Nah, kalau bagi Abang sendiri, santainya Abang lebih ke terlalu santai dengan pekerjaan gitu. Efeknya kesering menunda-nunda pekerjaan. Kalau nggak deadline atau mepet, nggak akan Abang kerjakan gitu. Nah, Abang pernah jadi guru juga kan? Yang Abang lihat pada peserta didik Abang dulunya, kalau ada tugas misalnya pekerjaan rumah, sering anak-anak itu telat ngumpulinnya, atau ketika sudah masuk ke kelas malah asik ngerjain tugas tersebut. Jadi kayak biasa aja lagi, karena sering banget seperti itu. The power of kepepet. Iya, benar. Jadi kalau belum kepepet nih, adrenalinnya nggak ada ya, nggak ada tenaga buat ngerjain. Oh iya. Kalau sudah kepepet, keluar semua inspirasi ide yang ada itu. Oke. Itu karakter juga ya. Itu karakter atau realita ya? Oke. Kalau yang lain nih, apalagi nih yang jadi keunikan? Oke, berarti
sambungan dari kata santuy Bang Jeffrey tadi ya, Indonesia itu berarti kita dikenal sebagai negara paling banyak menggunakan media sosial. Nah, terutama kalangan-kalangan produktif seperti peserta didik itu masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan media sosial. Jadi segala informasi itu berupa fakta, opini, gosip, dan bahkan berita hoax itu sangat mudah tersebar di dunia maya dalam waktu singkat. Nah, jadi ini adalah fenomena latah sosial yang kerap menerpa warganet Indonesia. Nah, jadi apa nih maksudnya latah sosial itu? Latah itu dimaknai dengan kegiatan meniru orang lain, atau dalam kata lain dia bisa menyebarkan, memposting konten yang serupa dengan konten orang lain. Nah, jadi banyaknya pengguna media sosial itu berpengaruh dengan penyebaran berita. Jadi sebuah berita mengenai kasus terbaru itu biasanya akan cepat tersebar di media sosial. Nah, jadi fenomena latah ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Positifnya apa tuh? Positifnya, itu kayak fans clubnya apa tuh? Army ya, Army. Yang dia dalam satu hari bisa nyumbang berapa banyak ya itu ya untuk kasus-kasus. Tapi itu fenomena sosial, fenomena sosial ya, dan itu bagus ya. Iya, kekuatan the power of army ya. The power of army. Netizen. Iya. Jadi dampak positifnya tentu kalau kontennya positif akan ditiru oleh orang lain. Tapi kalau dampak negatifnya, konten yang negatif itu akan ditiru juga oleh orang lain. Nah, jadi setelah banyaknya kasus akibat fenomena latah di media sosial ini, masyarakat Indonesia itu sudah seharusnya bijak dalam menggunakan media sosial dalam penyebaran berita itu. Supaya berita hoax itu tidak menyebar cepat, maka harus bijak menyaring informasi dari mana sumbernya, apa kredibilitasnya. Nah, jadi selain itu warganet diharapkan tidak bersumbu pendek ya dalam menghadapi sesuatu, sehingga tidak terjadi salah sasaran nanti akibat emosi yang tersulut dengan cepat menanggapi berita negatif tadi. Nah, netizen Indonesia juga terkadang berkomentar tidak sopan dalam bersosial media gitu. Iya. Tidak sopan. Jadi komentar fanatik itu ya jadinya ya. komentar itu memicu perselisihan jadinya. Oleh karena itu kan penting diterapkan pendidikan bagi peserta didik yang mengajarkan tata krama, sopan santun dalam berkomunikasi baik di medsos maupun di dunia nyata gitu loh. Iya sih bener. Kayak dulu cuma gara-gara apa tuh drama Korea Sansohe sampai dihujat banget sama netizen Indonesia, dan itu pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, itu kan memalukan ya. Iya sih. Oke. Berarti pentingnya itu lebih ke literasi digital ya. Digital. Biar nggak apa tadi latah sosial. Oke. Kalau yang lain karakter yang lain apa nih? Atau keunikannya? Siapa nih bakal ngomong nih? Belia ya? Oke. Kalau menurut pandangan saya ya Kak, yang saya lihat orang Indonesia ini gampang banget bahagia. Iya, serius. Contohnya itu kalau ada aja kejadian yang viral, mereka langsung buat meme yang di luar ekspektasi kita gitu. Kayak nyindir, ngelucu atau yang lainnya. Nah, otomatis kita yang baca bisa tertawa dengan meme yang mereka buat gitu. Iya sih, ada aja gitu ya. Banjir aja bisa aja dibuat meme ya. Itu bahagia banget ya, ada aja gitu ya, banjir masih bisa pakai gayung, mancing ada juga tuh yang mancing ya jadiin konten. Oke. Nah, dan itu kan bisa juga jadi hiburan buat kita kan. Iya, hiburan banget. Jadi itu apapun kondisinya jadi apa ya, cepat terhibur ya, karena ada banyak penghibur ya. Kayak bilang Kak Pina tadi, santuy. Santuy. Oke. Terus kan Kak, saya juga ada baca satu artikel kenapa masyarakat Indonesia ini gampang banget bahagia. Wih, serius nih. Serius. Oke. Nah, alasannya karena peran budaya itu. Nah, peran budaya itu diperkirakan sangat dominan atas persepsi bahagia. Budaya Indonesia yang cenderung menerima kondisi apa adanya, menjalani hidup yang mengalir dan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, terus peduli terhadap sesama, kemungkinan itu memiliki andil atas tingginya indeks kebahagiaan masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu kondisi masyarakat dengan situasi less kompetitif diprediksi juga dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Nah,
sebagai contoh pada masa pandemik kemarin ada gerakan yang namanya Gerakan Indonesia Kita. Nah, relawan yang ada di komunitas ini bergerak membantu masyarakat di masa pandemi. Di antaranya dengan meminjamkan tabung oksigen secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan tes COVID-19 secara gratis. Nah, semangat berbagi yang ditunjukkan banyak orang di masa pandemi memang bisa jadi pemicu kebahagiaan. Nah, pada dasarnya orang akan merasa bahagia apabila tangannya ada di atas gitu, Kak. Oke, memberi ya. Iya. Artinya sewaktu dia memberi maka ia akan merasa bahagia. Karena kalau memberi itu kayak meningkatkan hormon endorfin ya, hormon penyebab kebahagiaan. Ya pasti kita juga merasakan kebahagiaan waktu kita bisa memberi kan, Kak. Asik. Nah. Itu nilai apa ya? Maksudnya tuh bisa jadi orang di luar Indonesia tuh nggak punya nilai itu ya. Iya. Benar. Nah, terlepas dari benar atau salah tentang pandangan kenapa orang Indonesia itu gampang sekali bahagia, itu kembali lagi pada diri kita memandang konsep bahagia itu seperti apa. Nah, karena kita juga punya cara tersendiri untuk berbahagia. Oke. Baik. Mantap. Itu Iya, ini gurunya kayaknya udah jadi guru-guru senja nih. Iya sih, benar. Berarti tuh kita itu punya banyak nilai luhur ya di Indonesia ini. Nah, berarti kalau nilai-nilai luhur itu tuh kalau dikontekskan nih ke pendidikan itu bisa jadi akumulasi aset ya, berarti ya, akumulasi aset untuk kayak kita melakukan pendekatan bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermakna ya, berarti ya. Kalau soal ini nih, ada yang mau berpendapat lagi nggak soal konteks ke pendidikan nih, karakter orang Indonesia tadi? Nah, yang paling penting dalam identitas manusia Indonesia ini, kita juga harus mengacu pada nilai-nilai sosiokultural yang ada pada masyarakat. Karena setiap daerah itu mempunyai nilai sosiokultural yang berbeda gitu. Iya, jadi karena budaya yang beda, bahasa gitu, atau gimana? Iya, jadi nilai-nilai sosiokultural yang ada di daerah itu masing-masing itu berbeda. Nah, sosiokultural inilah yang menghubungkan manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya, sehingga nilai sosiokultural ini bisa mengatur tingkah laku dari seseorang yang sesuai dengan norma sosial dan ajaran budayanya. Kalau dilihat dari pendidikan Indonesia ini, kerap kali menerapkan nilai sosiokultural dalam pembelajaran karakter. Betul tidak? Lebih ke pendidikan karakter ya? Iya. Oke. Menarik sih ini ya, soal pendidikan karakter. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, caranya seperti apa? Yaitu melalui pengenalan dan pendekatan secara langsung terhadap budaya lokal di Indonesia, agar tumbuh rasa cinta terhadap budaya Indonesia dan tidak melupakan nilai luhur yang ada pada budaya daerah kita masing-masing gitu. Karena budaya asing tadi tidak dapat juga kita cegah untuk masuk ke Indonesia kan. Nah, sebagai pendidik kita harus mampu menanamkan nilai-nilai sosiokultural tadi. Oke. Berarti pakai pendekatan budaya kearifan lokal ya. Benar. Betul Kak, sesuai penjelasan dari Kak Belia tadi. Jadi soal keramahan orang Indonesia ini jika dibawakan dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat mengaplikasikannya di saat proses pembelajaran dengan siswa. Jika kita dapat membuat siswa menjadi nyaman, penyampaian pembelajaran dari hati ke hati dengan sopan dan ramah tadi, kelas menjadi kondusif, pembelajaran juga akan berlangsung efektif kan. Terus menjalin hubungan dengan sesama guru serta orang tua dari siswa ini juga menjadi nyaman gitu Kak. Oh ya, oke. Karena ada kedekatan emosional ya yang terjalin. Oke. Kalau Vina gimana? Iya, betul kata Ica tadi. Jadi implementasinya itu dalam nilai luhur kita itu harus ada nilai sopan santun, tata krama. Jadi implementasi itu perlu diterapkan dalam konteks pendidikan nasional. Nah, jadi sebagai pendidik kita jangan lupa untuk mengajarkan sopan santun kepada peserta didik kita supaya mereka bisa bijak dalam berkomunikasi baik di dunia maya maupun di dunia nyata gitu. Oke, benar. Jadi kita tuh harus bijaknya
kita udah ada 2 dunia ya sekarang ya, meskipun masih di masih di dunia ini kan masih belum sampai akhir, astagfirullah. Meskipun dunia ada 2 dunia ya, dunia nyata dan dunia maya. Itu benar sih, kita memang harus bijak ke dua-duanya. Mantap Ibu Guru. Kalau Pak Guru gimana nih Pak? Kalau abang setuju sekali nih apa yang dijelaskan sama Belia tadi tentang identitas manusia Indonesia harus mengacu pada nilai sosial kultural yang ada pada masyarakat. Nah, Indonesia kan memiliki penduduk yang beragam nih, serta memiliki budaya lokal yang berbeda juga. Nah, itu dilakukan agar nanti budaya asing itu tidak merusak kebudayaan asli Indonesia kita ini gitu. Oke, oh gitu ya, siap. Jadi itu intinya tuh karakter orang Indonesia yang tadi kita bahas, gimana pun realitanya, itu tuh jadi bahan atau materi yang bisa diakumulasi sebagai pemahaman ke peserta didik ya, berarti intinya ya Bapak Ibu ya. Aduh, Bapak Ibu nih langsung, padahal tadi abang-abangan. Ya berarti lebih ke gimana kita itu sebagai pendidik bisa memahami karakter peserta didik yang nantinya kalau kita paham bagaimana peserta didiknya, kita bisa mendesain pembelajaran itu menjadi bermakna. Jadi tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti itu kesimpulannya ya udahan ya. Oke teman-teman, baiklah itu tadi sih diskusi singkat kami soal karakteristik dan keberagaman orang Indonesia dan konteksnya dengan dunia pendidikan saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan.